Bab 007. Cahya langsung kabur ke dalam kamar dan mengunci pintu dengan cepat. Ia mengatur napasnya yang memburu hebat. Mendengar jeritan Rahmat di luar yang berteriak buas. "Hanum!" Teriak Rahmat seperti serigala yang siap mencengkeram mangsanya. Keesokan harinya, hari berjalan seperti biasa. Cahya tetap mengerjakan kewajibannya sebagai istri meski semalam mereka bertengkar hebat. Ia menyiapkan makanan untuk sarapan di atas meja. Ia juga sebelumnya sudah membereskan rumah, karena ia bangun pagi-pagi sekali agar tidak melihat wajah Rahmat. Sementara Rahmat bangun lebih telat. Ia melihat seluruh rumah sudah bersih, makanan sudah siap, bajunya juga sudah Cahya setrika yang diletakkan di atas sofa. Pria itu bergerak ke arah meja makan, melihat ada secarik kertas di sana. Ia mengangkat satu alisnya dan meraih kertas kecil itu. Cahya berangkat duluan. Bunyi tulisan di dalamnya. Rahmat mendengkus kasar. Padahal ia mau mengomel hari ini dan memberinya pelajaran, ternyata gadis itu lebih pintar dari yang ia duga. Pria itu lalu membuang kertas ke sembarang tempat lanjut sarapan sebelum berangkat kerja. Tetapi ketika ia baru saja meraih piring nasinya, ia mulai kepikiran. Bagaimana kalau Cahya tersesat dan diganggu penjahat atau kecopetan lagi? Ia tahu Cahya masih polos, bahkan saat naik angkot kejadian seperti itu masih memungkinkan, jadi Rahmat meraih ponsel di saku celananya mencari nomor Cahya di sana. Menimang-nimang sebelum kemudian memutuskan untuk menelpon. Ponselnya berdering, tetapi tak kunjung diangkat. Rahmat sedikit kesal, karena Cahya biasanya mengangkat ponselnya saat deringan pertama. Semua pikiran negatif itu mulai berputar di kepalanya. Ia menelepon lagi, tetapi tak diangkat. Tepat saat deringan ketiga, ia dapat mendengar suara gadis itu di seberang sana. "Assalamualaikum. Kemana aja, sih kamu? Jawab telepon aja lama sekali." Omelnya langsung tanpa menjawab salam gadis itu. "Tadi abis dari kamar mandi." "Apa sih, ngomel-ngomel mulu," protes Cahya. Masih baik ia masih mau mengangkat teleponnya. "Kamu sudah sampai kampus?" tanya Rahmat to the topic. Cahya diam sebentar di ujung sana. Mungkin berpikir sejak kapan pria ini begitu peduli tentang dia sudah sampai apa belum. Biasanya juga ia selalu mandiri dan pria itu tidak mau tahu. Jawabnya simple. Membuat Rahmat geram. Ia tidak mau berbicara banyak, mencoba sedikit jual. "Mahal." "Jangan ham-hem saja, jawab, sudah sampai belum?" Rahmat menegaskan. Cahya ingin sekali mencakar wajah pria itu sekarang. "Sudah, kenapa?" "Tut." Pria itu langsung mematikan teleponnya. Setidaknya ia sudah tahu kalau Cahya sudah sampai dengan selamat. Sementara di ujung sana, Cahya terdiam cukup lama menatap layar ponselnya. "Tidak percaya. Udah gitu doang," ucapnya tidak habis pikir. Ia kira Rahmat akan mengomel dan menceramahinya panjang lebar soal kejadian semalam. Ia memutar bola mata malas, sebelum kemudian ia keluar dari kamar mandi itu. Suara lapar kekeh dengan pendirian. "Ya tapi kan kamu belum makan bakso." "Bedanya apa?" "Ya beda lah. Rasanya, teksturnya." Cahya hanya tertawa mendengar gadis cerewet ini. Mereka cengingiran. "Oh, ya, mang nambah cireng marebu, ya, tambahnya." "Asyap, Neng." Jawab Cahya. "Kamu bawa lebih, enggak?" Cahya melirik paham, gadis ini bagaimanapun juga lebih ceroboh darinya. Untung Cahya bawa lebih banyak, karena berpikir nanti akan dibutuhkan. "Iya, kamu tenang aja, kau bawa banyak, kok."
Cici hanya tersenyum. Gumawo, Cahya. Ia memperhatikan Cahya lama, sebelum kemudian makanannya datang. Makasih, Mang. Oh, ya, Num. Kita belum tukeran nomor ponsel dari kemarin. Benar juga. Cahya mulai sadar. Mereka mulai dekat sejak kemarin, terhitung tidak terlalu lama. Cahya yang dalam kelompok lebih pendiam, Cici yang cerewetnya minta ampun. Ia membantu Cahya bergaul sama yang lain, berinteraksi dengan yang lain. Lebih lagi, obrolan mereka nyambung. Cahya yang lebih banyak mendengarkan dan Cici yang lebih banyak bicara. Sini ponselmu. Cahya menjulurkan ponselnya yang langsung diraih oleh Cici. Ia menuliskan nomornya di sana, lalu menyimpannya di ponselnya juga. Setelah selesai, senior mengumpulkan mereka di Japangan untuk melanjutkan kegiatan ospek. Sebelum itu, Cici melihat Elang yang sibuk menyiapkan beberapa alat. Ia berlari menghampirinya, melapor tentu saja. Sibuk bener, Om. Cici gadis ini pasti ada maunya. Terus, katanya, sambil merapikan kabel untuk persiapan acara. Abang gue yang cakep. Kalau lo suka sama Cahya, gue bisa bantu lo buat PDKT. Jadi, siapa yang mau PDKT sih? Gue suruh lo buat temenan sama dia karena dia itu baik, dia juga sendirian. Jangan ngaco deh, wus, minggir, gue mau kerja. Ia mengusir gadis itu mentah-mentah. Yakin, nih, gak mau nomor ponselnya. Cici terlihat memperalat adiknya itu. Kegiatan ospek selesai lebih awal, berhubung para panitia mau persiapan untuk penutupan esok. Jadi mereka bisa pulang lebih awal. Tetapi Cahya memilih untuk mampir ke perpustakaan sebentar untuk membuat kartu perpustakaan agar ia bisa bebas membaca dan meminjam buku di sana. Jadi ia pulang seperti biasa di jam yang sama. Setelah selesai, ia berniat untuk memesan ojek online, karena angkot jam segini tidak tersedia. Baru saja ia membuka aplikasi Gojek, satu panggilan masuk ke dalam ponselnya, atas nama Rahmat. Cahya langsung menjawabnya. Kamu di mana? Saya sudah di depan gerbang kampus kamu. Cahya tentu saja sedikit terkejut. Tidak biasanya Rahmat menjemputnya. Mimpi apa dia semalam? Pikirnya. Ia akhirnya keluar dari gerbang, menengok ke segala arah, mencari mobil pria itu. Mas di mana? Aku sudah di depan gerbang, tapi nggak ada mobilnya, kata Cahya. Ia lupa ingat plat mobil Rahmat. Yang ia ingat hanya warnanya yang hitam dan menonjol dan terlalu banyak mobil berwarna hitam terlihat. Hadap kanan, perintah Rahmat. Cahya menengok ke arah kanan. Lihat mobil di pojok bawah pohon beringin. Oh itu. Oke. Cahya langsung menutup telepon berjalan ke sana. Lagian kenapa pula Rahmat memarkirkan mobilnya di sana, jauh pula dari gerbang kampusnya. Sesampainya di sana, Cahya langsung masuk dan Rahmat langsung menjalankan mobilnya. Mereka saling diam, Cahya sibuk chatan sama Cici, sambil sesekali tersenyum. Rahmat melirik kepo, Cahya buru-buru bergeser agar pria itu tidak mengintip ponselnya. Sampai berapa hari lagi ospeknya? Tanya Rahmat basa-basi. Cahya melirik curiga. Besok penutupan. Tapi penutupannya sampai malam, jawab Cahya sekedar. Kembali sibuk dengan ponselnya. Mas ngapain nanya? Tanyanya lagi. Karena pria ini bertingkah aneh sejak pagi. Tiba-tiba sok perhatian nanyain udah sampai kampus belum, terus jemput dia. Nggak ada, mau tahu saja. Perjalanan itu kembali hening. Saya sudah mindahin semua barang kamu ke kamar saya. Kalimat itu meluncur seperti petir bagi Cahya. Ia terkejut, juga heran.
Hah, kamu budek? Iya, ucap Rahmat ketus. Mas ngapain mindahin barang-barangku? Tanya Cahya semakin bingung. Ia tidak tahu ya mimpi apa semalam kenapa pria ini tiba-tiba berubah. Ibu mau nginap di rumah nanti hari Minggu, tapi biar nggak repot buru-buru mindahin saya mindahinnya sekarang. Nanti kalau ibu udah di rumah kita bersikap normal kayak suami istri, kamu tidur di kamar saya. Cahya bergidik ngeri. Kok tumben ibu ke rumah? Tanya Cahya. Karena memang selama ini wanita itu tidak pernah mengunjungi mereka. Agar ia bisa menyiapkan apa yang dibutuhkan juga. Adik saya yang menemaninya sudah pergi untuk melanjutkan pendidikan militernya di Magelang. Jadi ibu menginap semalam nanti. Rahmat menjelaskan. Cahya mengangguk-angguk. Kenapa nggak ajak ibu tinggal sama kita aja? Biar aku ada temennya. Cahya tidak keberatan merawat ibu Rahmat, karena selama ini pun ia kesepian dengan sikap dingin pria ini. Biar apa? Biar kamu bisa tidur sekamar terus dengan saya, gitu. Rahmat mencibir. Cahya memutar bola matanya. Sudah baik dia mau menawarkan untuk merawat ibu mertuanya, di mana ia sendiri tidak bisa merawat ibu kandungnya. Pria ini terlampau percaya diri, batin Cahya dalam hati tentu saja. Ia memutuskan untuk diam, tidak tertarik lagi untuk bicara. Hari ini adalah hari terakhir ospek. Mereka datang dari jam 2 siang untuk penutupan. Perkenalan kampus baru dirasa sudah cukup, mereka memiliki bekal untuk kuliah. Di sana ada banyak pertunjukan yang mereka tampilkan, beberapa drama dan hiburan yang cukup ramai dan seru. Hampir semua dosen beserta kaprodi mengisi acara itu. Bahkan wakil dekan pun datang. Cahya cukup terkesima dengan acaranya, sampai tidak sadar bahwa acara itu sudah berlangsung hingga malam. Sementara di rumah, Rahmat beberapa kali mondar-mandir keluar dari kamar ke ruang tamu, berjalan lagi ke dapur dan duduk di meja makan. Cahya pergi cukup lama, pulang agak malam katanya. Rahmat merasa sedikit aneh. Ia merasa rumah itu agak sepi tanpa Cahya. Ia mengacak rambutnya. Mengutuk dirinya yang mulai menyadari kehadiran Cahya. Ngapain mikirin dia coba? Ia frustasi, meraih air gelas di atas meja dan menegaknya kasar. Ia belum makan malam, karena tidak ada yang memasak, akhirnya terpaksa ia akan pergi keluar dan memilih untuk makan malam di luar, meski sebenarnya ia malas, tapi daripada di rumah, ia merasa tidak nyaman, auranya berbeda tanpa Cahya, karena mungkin ia mulai terbiasa dengan kehadiran gadis itu. Rahmat keluar dari dalam rumah, meraih kunci mobilnya, tidak mau terjebak dalam perasaan gelisah, apalagi memikirkan Cahya. Ia pergi ke sebuah kafe yang tidak terlalu jauh, tidak juga dekat dari rumah. Kafe itu menjadi tempat favoritnya selama ini, selama belasan tahun. Ia duduk di meja paling ujung yang berada di pinggir jendela. Spotnya bagus di sana, mengarah langsung ke jalan, yang mana lebih banyak pejalan kaki di sana, melihat orang-orang bergandengan tangan menikmati langit Jakarta yang tidak terlalu bagus itu membuat Rahmat rileks. Hai. Sapa seseorang menepuk punggung Rahmat, membuat pria itu berbalik dan cukup terkejut saat melihat. Sosok yang menepuk bahunya adalah Gracia. Kamu di sini juga. Ucapnya langsung mengambil tempat duduk di depan Rahmat. Rahmat hanya mengangguk. Tersenyum hangat. Sebenarnya tidak mengherankan kalau mereka akan bertemu di sini. Karena selama ini kafe ini adalah tempat favorit mereka saat bertemu. Dengan nuansa modern yang mewah, mengangkat tema romansa di mana di dalam sana mereka menyajikan ketenangan yang membuat Rahmat dan Gracia jatuh cinta di tempat itu. Ornamen berwarna ungu dan mereka banyak menyediakan makanan yang enak. Sendirian aja? Tanyanya. Ia menaruh tas di atas meja, menahan dagunya dengan satu tangan,
menatap Rahmat yang tampak tenang malam ini. Memori lama berkelabat masuk, kenangan itu menumbuhkan lebih banyak rindu dan rasa cinta di waktu yang sama. Gracia menikmatinya lebih lama, ia suka melihat aura Rahmat saat terkena cahaya lampu dari belakangnya. Rambutnya yang terangkat dengan bola mata berwarna coklat yang terlihat jelas mengingatkannya saat pertama kali mereka ke tempat ini. "Kamu sama siapa?" tanya Rahmat. Ia meraih jusapelnya, menatap Gracia dengan tatapan yang lembut, tatapan yang sama ketika mereka pertama kali jatuh cinta dulu. Semuanya menjadi nostalgia. Gracia menunduk, memainkan anak poninya, meletakkan tangan di atas meja. Biasanya, sih, berdua, tapi orang lamanya udah punya istri sekarang. Itu untuk mengolah suasana. Keduanya tertawa. Tawa yang sedikit mengandung rasa sakit. Menyadari kalimat itu benar dan rasa rindu itu nyata. Mereka sama-sama terdiam, hanyut dalam pikiran masing-masing. Rahmat memainkan makanan di depannya, Gracia pun sama, lebih banyak tertunduk. Suasana cepat sekali berubah canggung. "Bagaimana dengan istrimu?" tanya Gracia memecah kesunyian. Rahmat mendongak. "Bagaimana apanya?" katanya. "Kenapa kamu sendiri ke sini?" "Masih di kampus." Itu jawaban ceplos. "Karena memang dia di kampus." Gracia mengernyit, "Emang ada orang ngampus malam-malam?" Celetuk Gracia. "Ospek katanya," jawab Rahmat singkat. Gracia mengangguk lagi. Rahmat ikut hanyut. Ada sedikit rasa sakit saat biasanya mereka bertanya tentang keadaan masing-masing, kini mereka membicarakan orang lain. Orang yang mereka anggap orang ketiga. Tetapi mereka dipaksa bersahabat dengan keadaan itu. Dan anehnya, kali ini Rahmat tak lagi menyanggah pembicaraan tentang Cahya. Jika biasanya Rahmat akan marah saat Gracia menanyakan istrinya, sekarang Rahmat tampak lebih menerima. Dan itu sukses membuat hati Gracia sedikit kecewa. Ia mengangkat wajahnya, menatap ke arah Rahmat serius. "Rahmat, apa kamu masih cinta samaku?" Pertanyaan itu mencelos diikuti rasa sesak yang sulit dijelaskan. Rahmat terdiam, ikut menatap bola mata wanita ini. "Apa aku harus jawab pertanyaan konyol itu, Gracia? Kamu tahu sejak awal bagaimana aku berusaha menjauhi Cahya karena perasaanku tidak bisa lepas dari kamu." Gracia tersenyum tulus. Ia berterima kasih pada Rahmat atas hubungan mereka yang cukup miris. Yah, cukup miris sehingga sewaktu-waktu ia merasa muak. "Kalau begitu kenapa sejak awal kamu tidak memperjuangkan aku?" tanya Gracia lagi. "Kalau saja yang harus aku lawan itu malaikat maut, aku nggak peduli dan kamu tahu aku akan berusaha memperjuangkan kamu. Bahkan kalau yang aku lawan seluruh dunia, aku masih mampu menentang mereka." Tapi Rahmat menarik napas, merasakan detak jantungnya berpacu hebat, udara di sekitarnya terasa menipis. "Kita berhadapan dengan Tuhan yang kamu percayai dan aku percayai. Kita berada di garis yang jauh, jauh sekali, Gracia, aku tidak bisa menentangnya." Bulir bening perlahan mengalir di mata perempuan itu. Ia menatap wajah Rahmat yang memerah dan serius. Ia tidak bisa menyangkal pernyataan itu, tetapi ia tetap tidak bisa menerima takdir mereka. Kenapa dari semua kisah cinta, hanya kisah cinta mereka yang terlalu banyak pengorbanan? Gracia menarik napas. "Aku dijodohkan sama pria lain." Akhirnya kalimat itu meluncur. Rahmat merasakan satu hentakan kuat dalam hatinya. Ia mematung beberapa detik, merasakan oksigen di sekitarnya habis. Apa?
Orang tuaku sudah menjodohkanku dengan pria lain, Rahmat. Apa kamu bisa melepaskan aku? Tanya Gracia. Rahmat menggeleng keras. Enggak. Kamu bercanda, kan? Tentu saja, itu adalah respons yang akan keluar dari pria ini. Aku serius dan laki-laki itu sebentar lagi akan datang melamarku. Walaupun kamu tidak menerimanya sekarang, lambat laun aku juga harus menikah, Rahmat. Aku nggak mungkin menunggu kamu. Suaranya terdengar serak.